Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja bersama Tribun Timur edisi Jumat 7 Januari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Maros, di mana Taman Prasejarah Leang-Leang kembali dibuka usai ditutup selama 2 tahun. Usai ditutup selama 2 tahun, Taman Prasejarah Leang-Leang Kabupaten Maros kembali dibuka. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Muhammad Ferdiansyah, Kamis 6 Januari 2022. Sejak 1 Januari 2022, pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sudah membuka kembali Leang-Leang bersama Balai Prasejarah dan Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan setelah ditutup selama 2 tahun yang lalu sejak pandemi COVID-19. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Sekitar yang ada di Sulawesi Selatan. Ya baik, bisa Anda jelaskan bagaimana antusias masyarakat menyambut dibukanya kembali tempat wisata Leang-Leang? Baik, Tribuners, untuk antusias masyarakat menyambut dibukanya kembali Leang-Leang ini setelah ditutup selama 2 tahun ini cukup besar, Tribuners, terlihat dari setiap sore di mana Taman Prasejarah Leang-Leang ini selalu dipenuhi oleh masyarakat yang datang untuk sekedar berfoto maupun menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga. Bahkan tercatat sejak dibuka kembali 1 Januari kemarin itu rata-rata pengunjung mencapai 200 orang untuk tiap harinya, Tribuners. Tak hanya itu, karena ini masih zaman-zaman promosi istilahnya, Tribuners, ini masih digratiskan untuk tarif masuk bagi para pengunjung hingga adanya Perbup baru yang mengatur terkait retribusi masuk Leang-Leang. Ya baik, dengan informasi yang tadi Anda sampaikan bahwa itu untuk saat ini itu gratis, untuk tarif sebelumnya, sebelum Leang-Leang dibuka, berapa tarif terbaru masuk di Leang-Leang sebelumnya, rekan Nurul? Baik, Tribuners, meski Perbup terkait retribusi Leang-Leang ini belum dikeluarkan, namun kata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga M. Ferdiansyah kemarin ini menjelaskan bahwa tarif Leang-Leang akan dinaikkan sedikit untuk memperbaiki fasilitas dan juga beberapa hal yang ada di Leang-Leang ini. Jadi sebelumnya itu tarifnya untuk masuk di Leang-Leang hanya Rp10.000 saja, namun kemudian naik menjadi Rp15.000. Namun kenaikan ini, Tribuners, ada pula untuk sisi positif untuk para pengunjung, yakni Rp1.000-nya ini dipotong untuk asuransi dari para pengunjung, kemudian 70%-nya diberikan kepada Pemda dan 30%-nya diberikan kepada pihak Badan Prasejarah dan Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Ya baik, apa yang menjadi daya tarik tersendiri untuk salah satu wisata di Kabupaten Maros ini di Leang-Leang? Nah, Tribuners, untuk Leang-Leang ini sudah cukup lama ya, Tribuners, terbentuk, dan untuk daya tariknya sendiri ini ada 3. Yang pertama, jejeran karsnya yang sangat cantik dan sangat unik. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk berfoto, bahkan beberapa di antara mereka juga melakukan pre-wedding di sini, Tribuners. Kemudian yang kedua ada Pusat Informasi Cagar Budaya. Nah, Pusat Informasi ini berisi informasi mengenai penemuan fosil maupun maupun benda-benda prasejarah lainnya dari seluruh yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros. Dan yang terakhir ada gua-gua yang ini menyediakan pemandangan yang sangat indah, stalaktit yang masih mengeluarkan air seperti itu, Tribuners, dan juga lukisan-lukisan zaman prasejarah di dinding-dinding gua. Ada 2 gua yang ada di Leang-Leang ini, yang pertama Leang Petae dan Leang Petakere. Ya, baik rekan Nurul Hidayah untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, Muhammad Ferdiansyah. Berikut liputannya. Katanya Leang-Leang sudah dibuka kembali untuk umum? Jadi di tahun 2022 ini sejak bulan Januari
pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sudah membuka kembali leang-leang bersama dengan Balai Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah di tanggal 1 kemarin adalah hari libur tahun baru, pengunjung sangat banyak membludak dari kabupaten sekitar yang ada di Sulawesi Selatan, seperti dari Maros, dari Makassar, dan dari Goa, dan khususnya dari Kota Makassar. Mencapai berapa orang, Pak? Jadi di hari pertama kemarin itu mencapai di angka 200-an. Kami mungkin sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BPCB, kami menggratiskan warga yang ingin menikmati taman wisata alam yang setelah 2 tahun ini kami tutup akibat pandemi COVID-19. Pak, atas penutupan leang-leang kemarin ini ada kerugian sekitar berapa persen, Pak? Jadi di tahun 2020 target khusus untuk taman wisata leang-leang ini ada sekitar 250 juta. Di tahun 2021 juga 250 juta. Kami tidak menarik, tidak ada pendapatan yang kami peroleh dari penutupan leang-leang kemarin. Pak, ini kan gratis. Rencananya sampai kapan digratiskan ini, Pak? Jadi sesuai dengan kesepakatan kami dengan Balai Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa pengenaan tarif itu setelah adanya peraturan Bupati mengatur tentang retribusi masuk taman wisata alam leang-leang. Pak, ini sebenarnya untuk umumnya biasanya berapa, Pak, tiket masuknya? Jadi khusus untuk tiket masuk mengalami kenaikan dari kemarin jumlahnya 10.000 menjadi 15.000 untuk umum, dan 10.000 khusus untuk pelajar, karena adanya juga perubahan dari segi pembagian untuk Balai Cagar Budaya dan pemerintah Kabupaten Maros, dan khusus tahun ini sudah berlaku asuransi. Berapa persen untuk cagar budaya dan bagus? Jadi 70% untuk pemerintah daerah Kabupaten Maros dan 30% untuk Balai Cagar Budaya, dan 1.000 itu untuk asuransi pengunjung. Pak, harapannya ini, Pak, dengan dibukanya kembali leang-leang, Pak? Jadi dengan dibukanya kembali leang-leang, karena seperti kita ketahui bersama bahwa leang-leang ini adalah salah satu site Geopark Maros Pangkep dan merupakan suatu tempat untuk belajar mahasiswa maupun peneliti untuk meneliti geologi yang ada di Kabupaten Maros dan Pangkep. Terima kasih, Pak. Katanya Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, Muhammad Ferdiansyah. Dan terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Maros, dan selamat bertugas kembali.